Hati-hati, sudah berakhir. Aku tamat. Sistem omong kosong jadi kenyataan sedang memuat. Host yang cocok terdeteksi. Selamat host. Sistem omong kosong jadi kenyataan. Pengikatan berhasil. Pamer menjadi kenyataan. Benda apa ini? Mengapa kamu tidak berbicara denganku? Itu. Saya punya tabungan 500.000, 100.000, 50.000,500. Aku sudah punya sebanyak itu sendiri. Apakah kamu di sana sistem? Katakan sesuatu. Lin Shan pewaris keluarga Lin. Saya baru saja berkeliling sekolah sebentar. Banyak yang telah berubah. Kamu juga banyak berubah. Kamu sangat cantik sekarang. Tidak. Kamu cantik baik sekarang maupun sebelumnya. Baiklah. Kenapa kamu masih sama seperti dulu? Sangat konyol. Xiaopo teman sekelas SMA. Shan. Xiaopo. Qinfen. Mengapa kau di sini? Shan. Semua orang di hotel sudah mulai berdatangan. Mengapa aku tidak mengantarmu ke sana lebih dulu? Maaf Qintua, mobilku hanya bisa menampung 2 orang, tapi restorannya tidak jauh. Kau bisa sampai di sana dalam beberapa langkah. Tidak perlu. Aku sudah punya mobil. Itu akan segera tiba di sini. Qintua, Shan berpakaian sangat cantik hari ini. Apakah kau rela membiarkannya naik taksi? Siapa bilang aku naik taksi? Kami naik Maybach. Maybach. Kenapa tidak sekalian bilang naik JJ20? Permisi bos, saya minta maaf atas penantian yang lama. Emblem ini, mungkinkah ini mobil sungguhan? Goresan. Transmisi manual. Ini adalah lam. Ini pertama kalinya aku melihat Maybach transmisi manual. Aku tidak menyangka kau Qinfen adalah seorang kolektor. Qinfen, lain kali aku akan membawamu ke garasiku untuk melihat seperti apa Maybach yang asli. Rival cinta host terdeteksi sedang menyombongkan diri. Sistem omong kosong jadi kenyataan diaktifkan. Host akan segera memperoleh isi dari kesombongan rival cinta. Menyewa mobil juga dapat hadiah gratis. Benarkah? Aku akan pergi sekarang. Qinfen, kamu tidak perlu melakukan ini. Sewa mobil pasti mahal kan? Kamu bisa tahu. Bos lihat mobil ini. Tidak perlu. Qinfen ini. Shan. Aku akan jelaskan padamu nanti. Kalau tidak pergi sekarang kita akan terlambat. Saya bisa langsung tahu. Dia mengendarai mobil tiruan. Qinfen, kenapa Anda baru saja tiba? Kami sedang menunggu Anda. Jangan bilang Maybach-nya mogok di jalan. Kamu salah paham. Qinfen sungguh baru saja mengendarai Maybach untuk membawaku ke sini. Ya, saya juga melihatnya.
My Bike Hatchback. Sebuah mahakarya unik. Shen-san. Aku baik-baik saja. Mari kita duduk dulu. Qin-Fen, saya tidak bermaksud mengkritik Anda tapi ini adalah reuni kelas. Apa perlu pamer seperti ini demi penampilan? Hai Zhou, saya dengar Anda bekerja di bidang keuangan baru-baru ini, menghasilkan banyak uang. Jika ada kesempatan, Anda harus membimbing kami teman-teman sekelas lama. Sebenarnya, saya belum menghasilkan banyak uang. Ini terutama keberuntungan. Sekitar belasan tahun yang lalu, saya membeli 1000 Bitcoin. Saya lupa kata sandinya pada hari itu juga, akibatnya baru 2 hari yang lalu, saya akhirnya mengingat kata sandinya. Saya perkirakan harga pasar sudah 100.000 US per koin. Astaga. Bukankah Anda baru saja menghasilkan lebih dari 100 juta USD? Uang receh. Terdeteksi bahwa rival cinta host sedang menyombongkan diri. Selamat host, Anda telah menerima 1000 Bitcoin. Zhou dermawan saya. Qin-Fen, kenapa kamu juga berdagang Bitcoin? Aku hanya bercanda. Aku baru saja melikuidasi posisiku. Qin-Tua. Seorang putri kesayangan langit seperti Lin Shanshan, bagaimana mungkin kamu berharap mendapatkannya? Sebelumnya, aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Sebaiknya berhenti bermimpi mulai sekarang. Nah, saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Lin Shanshan ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga gue. Xiaopo, bukankah kamu sudah cukup bicara hari ini? Baiklah, aku juga sudah cukup makan hari ini. Pelayan minta tagihan. Kita akhirnya berhasil bertemu. Apakah kita berpisah secepat ini? Halo tamu terhormat, tagihan Anda termasuk biaya layanan. Berjumlah 225.000. Lebih dari 200.000. Astaga. Aku baru saja makan hidangan lebih dari 200.000. Ini agak terlalu mahal. Biar aku yang urus. Bagaimana mungkin? Shanshan, aku bilang akan mentraktir semua orang. Ini hanya 1 kali makan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membayar? Tidak mungkin. Bisakah kita menandatangani tagihan? Saya adalah direktur grup show. Perusahaan kami memiliki kemitraan dengan hotel Anda. Saya minta maaf Tuan, makanan dan hidangan dapat ditandatangani. Tetapi anggur ini adalah koleksi pribadi. Oleh karena itu tidak dapat ditandatangani. Bagaimana kalau begini Anda bayar yang 200.000, dan aku akan menandatangani tagihan makanan untukmu. Japo, bukankah ayah Anda pemegang saham di sini? Mengapa Anda tidak meminta ayah Anda untuk menelepon tempat ini? Tepat sekali. Tuan Muda Show kami akan membeli hotel Anda dan mengelolanya nanti. Pelayan, saya sarankan Anda untuk tidak menyinggung bos besar Anda di masa depan. Saya benar-benar minta maaf Tuan. Kami pernah mendengarnya bahwa hotel ini memiliki pemegang saham bernama Zhao. Saya benar-benar tidak bisa mengotorisasi tagihan ini untuk Anda. Tunggu sebentar, saya akan menelepon ayah saya. Xiaopo, jangan mempersulit keadaan. Biarkan aku mencoba. Qin-Feng, mobil itu pasti berharga setidaknya 4 juta lebih kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi mobil ini benar-benar terlihat seperti milikku. Sepertinya begitu. Aku akan pulang tidur. Dan lihat apakah besok masih ada. Qin-Feng, ini lebih dari 200.000. Jangan impulsif. Tepat sekali Qin-Tua. Tidak perlu melakukan itu. Qin-Fen, di saat seperti ini, mengapa Anda pamer? Biarkan saya coba. Biaya hidup bulanan Anda. Apa itu cukup beli makanan anjing? Melompat keluar sekarang untuk bertingkah seperti badut. Pelayan. Qin-Tua, apa yang kamu katakan padanya? Aku memintanya membantuku memeriksa sesuatu. Jika aku termasuk di antara pemegang saham hotel mereka. Qin-Fen, sudah berapa banyak yang kamu minum? Ini, kamu. Pemegang saham. Qin-Tua, kamu benar-benar lucu. Qin-Feng, kamu yakin kamu benar-benar baik-baik saja? Aku yakin. Ayahku tidak tahu apa yang sedang dia sibukkan. Dia tidak mau menjawab panggilanku. Ketua kelas. Kau tidak bermaksud bilang tak punya uang bayarkan. Mana mungkin. Jangan khawatir. Hanya saja aku tidak membawa banyak uang tunai.
Kalau yang terburuk terjadi, aku hanya perlu menelepon tuan muda gue. Aku ingat. Dia sepertinya pemegang saham di sini. Apple, kamu juga kenal tuan muda gue. Gue Jinchan. Itu adalah keluarga bangsawan nomor 1 di Jiangcheng. Putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Gu. Kepala keluarga Gu berikutnya yang tak terbantahkan. Tentu saja. Dia dan aku memiliki persahabatan hidup dan mati. Kami hampir menjadi saudara angkat hari itu. Jika tagihan ini tidak terlalu kecil, aku merasa tidak enak. Aku akan menyeretnya ke sini hanya dengan satu panggilan telepon. Kita sudah bisa pergi sejak lama. Pelayan ini sudah pergi begitu lama. Kenapa dia belum kembali juga? Apakah sistem ini mencoba menipuku? Terdeteksi bahwa saingan cinta host menyombongkan diri lagi. Selamat host. Anda telah menerima hadiah. Koneksi keluarga Gu. Hadiah macam apa ini? Ya Tuhan, jangan menakutiku. Ini tidak akan membuatku dipukulikan. Bosku, kenapa kamu tidak menyapa ketika kamu datang untuk makan? Bos? Kintua, apakah kamu benar-benar bos besar Hotel Happy? Ya Tuhan, tempat ini bernilai miliaran. Kenapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya? Bagaimana mungkin? Infeng tak mungkin terkait Hotel Happy. Sedikit pun. Bos, orang ini berbicara tidak sopan. Haruskah aku meminta keamanan mengantarnya keluar? Tidak perlu. Apakah dia benar-benar bos di sini? Aku datang hari ini hanya untuk menghadiri reuni kelas. Mereka adalah teman sekelasku. Kalau begitu hari ini, berikan mereka makanan gratis. Apa yang kamu katakan? Ini rumahmu sendiri. Apakah kamu masih makan? Kalau tidak, aku akan meminta dapur menyiapkan hidangan baru 1 meja, dan buka 2 botol konti lagi. Tidak perlu, tidak perlu. Kami semua sudah kenyang. Baiklah, kalau begitu aku akan undur diri. Silakan panggil aku kapan saja jika kamu membutuhkan sesuatu. Qin Feng. Anda benar-benar bos dari Hotel Happy. Kintua, aku akan minum sebagai hukuman. Aku tidak menyangka kamu begitu rendah hati. Mulutku kotor barusan. Menggodamu. Kakak tolong jangan pedulikan itu. Jika benar-benar perlu aku akan memberimu pijat kaki. Tidak. Astaga. Qin Feng. Mungkinkah Anda adalah dari novel-novel tuan muda kaya raya yang rendah hati? Qin Feng, ada apa denganmu hari ini? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepadaku. Shan-san, sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi jangan khawatir. Begitu aku tahu, aku pasti akan memberitahumu segera. Oke. Baiklah, kalau begitu. Aku akan membiarkanmu kali ini. Baiklah, baiklah. Mengenai tagihan, karena sudah diselesaikan. Kalau begitu mari kita pergi. Tunggu sebentar. Jarang sekali kita semua berkumpul hari ini. Bagaimana kita bisa langsung pergi setelah hanya makan 1 kali? Ada apa ketua kelas? Apakah ini berarti ada pesta setelahnya? Tepat sekali. Aku mengundang semua orang ke Casar Palace untuk hiburan. Bagaimana menurutmu? Ketua kelas, tempat seperti Casar Palace, rata-rata pengeluaran per orang adalah puluhan ribu yuan. Ketua kelas, kamu tadi kesulitan membayar tagihan. Bisakah kamu membayar uang ini? Bukankah aku baru saja bilang? Tuan muda gue dan aku memiliki persahabatan hidup dan mati. Apakah kita perlu mengeluarkan uang untuk pergi ke Casar Palace? Dalam masyarakat saat ini, yang penting adalah reputasi. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Mari kita bernyanyi dan bersantai. Sebentar lagi aku akan memberikan kalian semua sebuah penampilan yang kuat. Dulu di acara China's Good Voice, aku adalah juara keempat di distrik Jiangcheng. Jika bukan karena Chu Xiang yang terlalu kuat saat itu, aku juga bisa tampil di TV. Selamat host, Anda mendapat keterampilan menyanyi tingkat master. Ini juga berhasil. Meskipun aku sekarang, karena sistem, memiliki semua hal yang berantakan ini. Tapi dibandingkan dengan keluarga Lin, itu masih belum cukup. Aku ingin tahu berapa lama sistem ini akan bertahan. Xiaopo dermawan ini, aku harus mempertahankannya. Shan-san, kalau begitu mari kita pergi bersama juga. Kita bisa mendengarkan suara nyanyian semua orang. Bagaimana? Aku tidak terlalu ingin pergi. Qin Feng, kenapa kamu tidak ikut pulang denganku sekarang? Ada beberapa hal yang belum kuberitahukan padamu. Sebenarnya, Tuan muda Gu melamar keluargaku beberapa hari yang lalu. Aku pikir jika kamu bisa menemui ayahku segera sekarang, mungkin dia akan berubah pikiran. Jangan.
Tolonglah kami. Semua orang pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Xiaopo, bukankah kamu hanya mencoba untuk meningkatkan kehadiranmu di depan Gu Jingchen? Kamu harus menggunakan aku untuk ini juga. Shan, hubungan kita. Kamu bahkan tidak perlu bicara. Setelah kamu pergi minum saja beberapa minuman dan mengobrol. Bantu saja teman sekelas selama meningkatkan statusnya. Tuan Muda Po, sejak kamu dan Gu Jingchen memiliki persahabatan hidup dan mati seperti itu, perlu ku bantu menaikkan statusmu. Shan, hubungan kita tak sebanding dengan hubunganmu dengan Tuan Muda gue. Tuan Muda Gu, Tuan Muda gue, di mana saudara baikku? Aku ingin minum yang enak bersamanya. Gu Jingchen Tuan Muda Jiangchen. Tuan Muda gue, aku mengusulkan bersulan. Kamu siapa? Aku Xiaopo. Dari keluarga Xiao? Xiaopo. Tentu saja aku tidak mencarimu. Kakak Qinfeng, jika manajer tidak memberitahuku, aku harus membiarkanmu pergi lagi hari ini. Siapa orang ini? Mungkinkah ini jaringan keluarga Gu? Aku menjadi tuan rumah di Casar Spalace hari ini. Kita akan segera ke sana. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Semuanya datang. kamu kenal Qin Feng? Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah dermawan keluargaku. Duduklah. Dulu ayah Qin Feng datang ke Jiangshan untuk bantuan banjir dan darurat. Ayahnya mengandalkan kekuatannya sendiri, menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Kakak Qin Feng, mulai sekarang di Jiangshan, jika kamu punya masalah datanglah padaku. Kakakmu akan menyelesaikan semuanya untukmu. Casar Palace sebentar lagi. Jika kalian senggang semuanya silakan datang. Baiklah, aku masih punya beberapa meja tamu di sana. Aku akan pergi dan menyapa mereka. Oke. Qin Feng, Shan, aku mengerti maksudmu sekarang. Aku akan segera pergi. kenapa kamu terburu-buru? Kita akan bertemu lagi nanti. Oke, Aku ada urusan lain yang harus dihadiri nanti. Aku tidak akan pergi. kakak Xiaopo, kamu benar-benar harus datang. Kalau kamu tidak pergi, aku tidak akan merasa aman sama sekali. Qin Feng, jangan berpikir untuk mempermalukan saya. Aku benar-benar tulus. Bahkan demi proyek keluargamu. Demi keluargamu. Kamu harus pergi. Selamat datang di Caesar's Palace. Selamat datang di Casar Palace. Apakah ini Caesar's Palace? Sebenarnya ini pertama kalinya saya datang ke sini. Ini benar-benar seperti istana. Kakak Qin Feng, aku sudah menunggumu sejak lama. Kotak VIP tertindih sudah dipesan untukmu. Ayo pergi. Terima kasih Presiden Gu atas keramahannya. Apa yang kamu katakan saudara? Mulai sekarang kamu Qin Feng adalah adik kandungku Gu Jingchen. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Mengerti? Jangan perlakukan aku seperti orang asing. Semuanya mari kita masuk sebentar lagi. Bermainlah sesuka kalian. Jangan khawatir tentang biayanya. Santai saja dan bermainlah seolah-olah kalian di rumah. Kalau begitu saya akan dengan hormat mematuhi perintah Anda. Nanti aku akan memperkenalkan dua teman untuk kamu temui. Presiden Gu, sebenarnya hari ini aku masih ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Jangan khawatir kita punya banyak waktu hari ini. Aku akan menyisihkan waktu supaya kamu bisa bicara pelan nanti. Mari kita masuk dulu. Orang ini. Bagaimana mungkin dia mendapat keberuntungan seperti itu? Mari selanjutnya. Mari kita sambut pemenang tempat-tempat Cina S Good Voice. Kamera Xiaopo untuk menyanyikan sebuah lagu. Ayo. Cinta. Berubah menjadi segelas anggur. Bulan berkelip di bawah air. Berhenti. Juara keempat. Dengan tingkat kemampuan Anda lupakan tentang Good Voice. Bahkan ujian masuk seni SMA pun akan sulit. Saya benar-benar tidak membuang kepada Anda. Dulu saat di Fasun Fei Fei masih ada. Berkompetisi di panggung yang sama dengan saya. Saya bahkan mengajarinya pelafalan. Bagaimana Anda bisa menyombongkan diri begitu banyak? Tidak masalah jika Anda berbohong kepada teman-teman Anda. Tetapi jangan menipu diri sendiri juga. Terdeteksi bahwa saingan cinta Anda sedang membual. Hadiah sistem telah dikreditkan. Murid di Fasun Fei Fei, piano mahir. Saya rasa Xiaopo bernyanyi cukup baik. Ayah saya menyanyikan lagu ini setiap hari di rumah. Lagu ini
Dan dia tidak menyanyikannya sebaik Xiaopo. Terima kasih banyak. Benar, Xiaopo itu kan. Kebetulan sekali hari ini, sang diva Sun Feifei kebetulan ada di tempatku ini. Bukankah kau cukup akrab dengannya? Bagaimana kalau begini? Kenapa kau tidak memanggilnya nanti? Untuk berkumpul bersama kita. Aku baru saja menghampirinya untuk bersulang. Tapi dia tidak memberiku muka. Sun Feifei ini bersikap angkuh sekali. Dia bahkan tidak mau menghormati saya tuan muda gue. Bagaimana dengan mukaku? Dia hanya bisa bersikap angkuh. Di Jiangshan, dia datang dari ibu kota. Di belakangnya ada bos besar yang mendukungnya. Bahkan keluarga Gu Kupua tak mampu menyinggungnya. Jadi bisa minum segelas anggur denganmu? Sudah memberimu banyak muka. Xiaopo, tuan muda Gu memberimu kesempatan di sini. Bukankah kau dan Sun Feifei itu cukup dekat? Panggil dia ke sini untuk menyanyikan sebuah lagu agar semua orang bisa berkenalan. Itu. Tuan muda Gu, kenapa Anda tidak menyanyikan satu lagu? Tuan muda Gu. Baiklah, karena semua orang sangat gembira hari ini, dan juga datang ke tempatku. Kalau begitu aku akan mempermalukan diri di hadapan ahli. Aku akan menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Baiklah, bagus, selamat datang. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang menyalahkan penyanyi aslinya? Tuan muda Gu ini benar-benar standar Git Voice. Ya benar sekali, jika tuan muda Gu berkompetisi saat itu, saya hanya akan bisa menempati posisi kelima. Bagus. 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 Ngomong-ngomong, saya belum pernah mendengar Qin Fen bernyanyi. Nyanyikan satu lagu. Kamu bisa menyanyi. Kurasa aku bisa menyanyi sedikit. Qin tua, jangan ambil setiap kesempatan untuk memamerkan keahlianmu. Kau orang yang tidak punya nada. Kau bahkan tak bisa menyanyikan Twinkle Twinkle Little Star. Dan kau masih berani pamer di depan tuan muda gue. Semua orang di sini adalah amatir. Tidak ada di antara kita yang penyanyi profesional. Datang saja dan bersenang-senang. Pamer apa yang kau bicarakan. Kakak nyanyikan sebuah lagu. Tepat sekali, semua orang hanya di sini untuk bersenang-senang. Qin Feng, silakan bernyanyi. Qin Feng, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Saat ini tuan muda Gu tersenyum lebar. Tapi bagaimana jika setelah kau selesai bernyanyi, kau membuatnya marah? Tidak ada seorang pun di sini yang mampu menanggung akibatnya. Masuk. Tuan muda Gu ada di sini juga. Kakak Fei, kenapa kau datang ke sini? Saya dengar seorang kenalan lama saya ada di sini. Jadi saya ingin datang dan menemui mereka. Kenalan lama. Tapi pertemuan kita. Permisi Kakak Fei. Boleh aku bertanya, siapa kenalan lama yang kau sebutkan itu? Wanita cantik. Ini adalah pertemuan pribadi teman-teman. Apakah Anda mungkin salah tempat? Tunggu Kak Fei. Anda adalah diva Sun Feifei. Ya Tuhan. Ternyata itu diva Sun Feifei. Dia benar-benar diva Sun Feifei. Kenalan lamaku. Ya Tuhan. Benarkah? Ya Tuhan. Sang diva benar-benar datang ke sini. Dan dia bilang dia punya teman lama di sini. Mungkinkah? Xiaopo, ku dengar kamu sangat akrab dengan diva itu. Bukankah kalian berdua bekerja bersama dalam musik? Tidak, saya tidak kenal. Saya tidak, jangan bicara omong kosong. Xiaopo, kamu masih terlalu rendah hati. Apa yang terjadi di sini? Mengapa sang diva datang secara langsung? Mungkinkah dia benar-benar mencari saya? Itu tidak benar. Saya dan diva hanya pada hari perusahaan ayah saya dibuka. Bertemu sekali. Kami mengeluarkan banyak uang untuk mengundangnya. Kalau tidak, sama sekali tidak ada hubungan apapun. Tuan muda Xiao, kemarilah. Kakak Fei datang mencarimu. Baru saja aku pikir kau sedang menyombong. Ternyata aku buta tidak mengenalinya. Ayo cepat kemari. Kak Fei, Anda bilang Anda akan datang. Kenapa Anda tidak memberitahu saya, agar saya bisa menjamu Anda dengan baik? Saya bilang guru. Mengapa Anda keluar tanpa memberitahu kakak perempuan Anda? Sudah lama sekali. Tua. Tunggu Kak Fei. Maksud Anda kenal pria ini Qin Feng? Dan Anda memanggilnya Tuan. Baiklah Qin Feng. Kamu jelas tahu, aku suka Sun Feifei, namun kamu tidak memberitahuku. Aku
Jadi, teman lama yang kau sebutkan adalah Qin Feng. Ayahnya tidak menyelamatkanmu juga kan? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Guru saya sangat rendah hati. Ketika saya berpartisipasi dalam Git Voice, itu juga dia yang membantu saya menyetel instrumen. Dia juga bisa menyetem instrumen. Mungkin. Wah, itu bagus sekali. Malam ini, kita akan pergi ke tempatmu untuk menyetem instrumen. Aku ingin melihat seberapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dariku. Ayahmu. Bos Tuan Muda Zhang dan kelompoknya sudah tiba. Jika mereka ada di sini, biarkan mereka naik. Di pintu masuk toko kami, muncul 2 mobil tambahan. Tempat parkir Tuan Muda Zhang terisi. Jika mereka parkir di sana tanpa izin, hubungi saja pemilik mobil secara langsung. Tapi kedua mobil ini masih baru dan belum didaftarkan. Tidak ada informasi kontak di dalamnya. Selain itu, kedua mobil ini masing-masing adalah Cullinan dan Bugatti. Untuk mobil mewah sekali ini, mungkinkah kita tidak bisa menghubungi pemiliknya? Sistem telah mengkreditkan dana ke akunku. Permisi. 2 mobil di pintu masuk itu milikku. Jika itu menyebabkan ketidaknyamanan, tolong bantu aku memindahkannya. Terima kasih. Lelukan macam apa yang kamu mainkan? Cullinan dan Bugatti. Apakah kamu mengatakan 2 mobil mewah di pintu masuk itu keduanya milikmu? Ya, Qin Feng, tidakkah kamu pikir kamu sudah keterlaluan? Apakah kamu mengincarku? tidak mengapa aku harus menargetkanmu. Kamu tidak mengincarku. Apapun yang kubanggakan hari ini, kamu langsung menggunakan sesuatu untuk menamparku. Aku merasa hari ini, aku terus-menerus hidup dalam bayanganmu. Aku selesai bermain. Aku akan pulang. Xiaopo, kamu benar-benar tidak boleh pergi. Qin Feng, siapa yang mengejar seseorang seperti ini? Aku mengaku kalah, oke? Aku janji, aku tidak akan pernah lagi mendambakan Lin Shanshan. Xiaopo hanya begini saja. Kalau begitu kamu harus pergi. Qin Feng, jangan macam-macam denganku. Pergi bantu adikku, pindahkan mobilnya, dan parkirkan di tempat parkir VIP tertinggi kita. Ya. Tunggu. Tuan muda gue, kamu mengundangku ke sini hari ini, pastinya bukan hanya untuk memberiku peringatan awal kan? Tuan muda Zhang, apa yang membawamu ke sini? Ayo, Tuan muda Zhang, angin apa yang membawamu kemari? Cukup. Tunggu sebentar Tuan muda Zhang, kakak. Sebelum kau naik pagi ini, bukankah kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah tahu apa yang akan kau katakan. Masalah antara Shansha dan aku tidak sesederhana yang kau pikirkan. Orang itu, dia juga ingin menjalin pernikahan aliansi dengan keluarga Lin, salah satu keturunan keluarga berpengaruh. Aku pernah mengalahkan mereka dalam kompetisi, dan sekarang aku tidak bisa sembarangan mengucapkan satu kalimat dan menyerahkan Shanshan kepadamu. Kau juga harus mempertimbangkan kakakmu. Percintaan itu seperti medan perang. Jika kau bisa hari ini berbicara dengan jelas dan terbuka, maka ketika saatnya tiba, pernikahanmu dengan kakak Shanshan, kakak akan dengan tulus mengirimkanmu restu dan juga memberimu hadiah yang mewah. Namun, jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka kau harus merestuiku. Malam ini instansi ini. Bosnya akhirnya akan tiba. Apakah semua yang baru saja kamu katakan itu benar? Tuan muda Xiang, benarkan? The film was translated Kalau begitu, and narrated by M Bugatti dan Media. Cullinan yang diparkir di tempatku juga disewa olehnya. Tuan muda Xiang, aku hanya bisa memastikan bahwa ketika Qin Feng tiba hari ini, mobil yang dia kendarai benar-benar mobil palsu. Aku menjaminnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau begitu, apakah kau menyiratkan bahwa Bugatti adikku yang diparkir di bawah itu palsu? Tuan muda gue, jangan membuatku dalam posisi sulit. Aku tidak mampu menyinggung salah satu dari kalian. Tidak apa-apa, Xiaopo. Bicaralah dengan jelas mengenai mobil itu. Aku perkirakan Qin Feng sambil makan menghubungi dealer dan menukarnya dengan yang asli. Tuan muda gue, tempat parkir VIP tertinggi di Kasar Palais sangat berharga. Bagaimana bisa 2 di antaranya dengan santai disia-siakan hanya karena Qin Feng? Apakah kau mencoba memberitahuku caranya? Aku tidak akan berani. Dia adalah adikku.
Keluarga Qin juga dermawan bagi keluarga Gu. Lupakan tentang 2 tempat parkir kecil. Bahkan jika aku membelikan Bugatti dan memberikannya kepadanya. Lalu kenapa? Astaga. Tuan muda Gu benar-benar pandai menyombongkan diri. Mobil super seperti Bugatti. Bagaimana bisa diberikan begitu saja? Tapi mengapa sistemku belum bereaksi? Dia seharusnya menjadi saingan cintaku. Mungkinkah semua yang dikatakan orang ini benar? Sial. Meskipun saya tidak jelas, hubungan apa yang sebenarnya kalian semua miliki, atau dendam masa lalu apa yang ada, saya masih bisa tahu bahwa Anda agak menargetkan Qin Feng. Itu hanya mobil sport. Selama guru saya berbicara, saya juga bisa memberinya satu. Sun Feifei sangat sombong. Tapi Kak Fei jangan lupa. Ini adalah Jiang Chen. Aku tidak akan takut. Hei Kakak Fei. Tenanglah. Xiaopo mulai sekarang. Jika kau berani mengancam adikku lagi, hati-hati aku bisa memusuhimu dan tak menganggapmu saudara. Aku tidak akan berani lagi. Baiklah. Selingan kecil ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Ayo mari bersulang. Bagaimana kalau kita bersulang? Bagaimana rasanya? Benar. Semuanya lanjutkan bernyanyi. Kita tidak akan pulang sampai mabuk malam ini. Bersulang. Bersulang. Jarang sekali suasana malam ini begitu bagus. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk memeriahkan suasana bagi semua orang. Shan, karena kamu bilang suasana hari ini sangat bagus. Kenapa kamu dan Qin Feng tidak menyanyikan satu lagu bersama? Aku tidak bisa. Qin Feng menyanyi terlalu bagus. Aku hanya akan mempermalukannya. Kak Fei, bagaimana kalau kamu menyanyi satu lagu bersama Qin Feng? Apa yang kamu takutkan? Siapa yang tidak tahu? Shan pada saat itu adalah selebriti populer di sekolah kita. Nyanyiannya adalah yang terbaik. Saya memang pernah menyanyikan banyak lagu dengan Qin Feng. Tetapi mengingat situasi saat ini, saya pikir orang yang paling cocok untuk bernyanyi dengan Qin Feng bukanlah saya. Ya, kami juga sangat ingin mendengar kamu dan Qin Feng bernyanyi duet. Betapa menakjubkannya itu. Tuan muda gue, aku tidak mengkritik tapi kamu benar-benar cukup murah hati. Manis sekali. Mereka berdua hanyalah pasangan yang serasi. Ini terlalu bagus. Sangat manis. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak menyangka, Qin Feng kau anak muda. Kemampuanmu mengejar gadis cukup bagus. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu minum terlalu banyak? Tuan muda gue. Tidakkah kamu lihat? Yang disebut saudaramu ini. Dan Nona Lin ini sedang jatuh cinta. Dan hubungan mereka sama sekali tidak dangkal. Jadi kenapa kalau begitu? Seorang bukam, siapa-siapa berani menantang. 4 tuan muda Jiangchen demi seorang wanita. Gue Jingchan. Jika kau tidak keberatan dia mempermalukanmu baiklah. Tapi jangan seret aku ke dalamnya. Jadi siang tuh, apakah kamu menyiratkan? Kamu meremehkan saudaraku. Tuan muda Gu, aku hanya ingin MENG ingatkan ME. Terkadang, menyukai seseorang saja tidak cukup. Siang, kamu tidak perlu repot-repot.
Kita sudah saling kenal sejak kita masih... Nona Lin. Pesona apa yang sebenarnya dimiliki The sampah film ini? was translated Dalam hal penampilan, and narrated by aku M. sebanding Media. dengan Daniel Wu. Dan dalam hal aset, aku memiliki setengah dari properti di distrik Villa Teluk Blue Jacaranda. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Qin Fan. Apapun yang terjadi, kau harus memahami jarak antara kita. Sistem mendeteksi bahwa dia membual. Sistem memberikan hadiah kepada Anda. Qin Feng, apapun yang terjadi, kau harus memahami jarak antara kita. Ya Tuan Muda Shang, Anda membuat saya melihat dengan jelas jurang antara aku dan keluarga besar sepertimu. Saya benar-benar terlalu malu. Tuan Muda Shang, Anda pasti sangat pekerja keras, bukan? Biasa-biasa saja. Aku menegosiasikan kesepakatan di Timur Tengah awal tahun ini. Aku tidak menghasilkan banyak. Hanya cukup bagiku untuk membeli jet pribadi. Aku masih terlalu dekaden. Terdeteksi bahwa dia membual. Sistem memberikan hadiah kepada Anda. Jet pribadi telah dikreditkan. Ladang minyak Timur Tengah telah dikreditkan. Tuan Muda Shang, Anda benar-benar dermawan besar saya. Itu hanya biasa-biasa saja, bukan apa-apa. Tuan Muda gue. Perkumpulan 4 tuan muda kita hari ini. Dari Jiangcheng. Ruangan di kotak pribadi sebelah sudah dipesan. Kami hanya menunggumu. Tidakkah kamu lihat aku di sini menemani saudaraku? Sebentar lagi. Tidak. Tidak apa-apa Tuan Muda Gu. Saya ingin tahu apakah saya bisa bergabung dengan kedua tuan muda dan mengagumi perilaku 4 tuan muda Jiangcheng. Aku tidak masalah dengan itu. Bagaimana dengan Tuan Muda Shang? Qin Fan. Biar aku tunjukkan dunia nyata padamu. Jenis kehidupan yang sebenarnya kami jalani. Kalau begitu terima kasih kedua tuan muda. Akhirnya mereka berada di jalur yang benar. Baru saja hanya Tuan Muda Shang saja memberi saya begitu banyak manfaat. Sekarang ada 2 tuan muda kaya lagi. Aku tidak keberatan kamu berinteraksi dengan mereka. Tetapi kamu harus siap secara mental. Saya ingin tahu apa yang Tuan Muda Gu maksud dengan siap secara mental. Apa maksud Anda? Tuan-tuan muda ini, setiap orangnya sombong dan mendominasi. Mengingat statusmu, kamu akan terus diremehkan oleh mereka. Dipandang rendah, atau dihina oleh mereka. Bukankah itu bagus? Sebaliknya saya khawatir beberapa orang ini. Semuanya seperti Tuan Muda Gu. Semuanya memiliki kepribadian yang begitu rendah hati. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkannya lewat sistem? Sensan. Tunggu saya di sini sebentar. Ketika saya keluar lagi, saya yakin tidak akan ada lagi hambatan di antara kita. Ayo, minum. Tuan Muda Wan, Tuan Muda Lia, Tuan Muda Gue. Aku membawa seseorang bersamaku. Tuan Muda Gue lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Siapa ini? Ini adalah Qin Fan. Dia adalah teman Gu Jingchan. Dan bahkan teman seluruh keluarga gue. Aku menganggap Qin Fan sebagai adikku sendiri. Oleh karena itu, karena kita berkumpul hari ini, aku membawanya serta. Aku yakin tidak ada di antara kalian yang keberatan. Tidak masalah. Tuan Muda Gue. Kau terlalu sopan. Bukankah adik laki-lakinya juga adik laki-laki kita? Duduklah. Semuanya duduklah. Apakah kalian saudara ingat? Hari ini adalah pertemuan reuni 4 tahun kita. Apakah semua orang masih ingat 4 tahun lalu? Apa yang kita katakan? Tentu saja kami ingat. 4 tahun lalu, kita bersama-sama melamar keluarga Lin. Dan segera membuat taruhan. Siapapun yang mencapai kesuksesan lebih besar, akan dapat menikah ke dalam keluarganya. Aku lihat dalam 4 tahun ini, baik keluarga Gu maupun keluarga Lin tidak menikah. Bagaimana kalau tahun ini, kita sekali lagi bersaing? Sungguh 4 tuan muda Jiangcheng yang hebat. Pernikahan dengan Lin Senshan hanya taruhan. Sepertinya kalian semua masih ingat taruhan dari waktu itu.
Aku datang ke sini khusus membahas hal ini. Mengenai taruhan itu. Mungkin ada sedikit perubahan. Mendengar Tuan Muda Gu sepertinya. Kau ingin mundur? Tidak. Masalah yang ingin ku bahas hari ini adalah bahwa dalam hal bersaing memperebutkan kasih sayang Nona Lin. Selain kita berempat, kita perlu menambahkan satu orang lagi. Semua orang yang hadir. Selain kita berempat. Sepertinya hanya saudara ini yang tersisakan. Tentu tidak Tuan Muda Gue. Kau tidak bermaksud membiarkan orang ini juga berpartisipasi dalam kompetisi kita memperebutkan kasih sayang Nona Lin, kan? Tepat sekali dan peluangnya untuk berhasil kemungkinan adalah yang tertinggi. Biar ku beritahu. Nona Lin sudah jatuh cinta padanya. Tuan Muda Gue, apakah kau sedang demam? Bagaimana kau bisa membandingkan anak itu dengan kita? Aku rasa tidak ada yang salah dengan itu. Kita semua adalah manusia. Aku tidak merasa diriku lebih mulia daripada orang lain. Tuan Muda Gue, aku tidak mengatakan itu. Aku meremehkanmu penyelamat ini. Aku pikir masalah ini seharusnya tidak terburu-buru dan diputuskan. Itu benar. Ini menyangkut reputasi kita. Tepat sekali. Ini bukan hanya aib bagi kita, tetapi juga aib bagi Nona Lin. Sepertinya Anda semua memiliki cukup banyak keraguan tentang saya. Bukannya kami keberatan, tetapi aku dengan tulus menasihatimu. Nah, aku peringatkan kau. Kau benar-benar mencari mati. Itu benar. Konflik setingkat kita bukanlah sesuatu yang bisa kau ikuti. Aku sarankan kau naik taksi dan kembali ke kamar sewamu. Lalu, bagaimana jika saya bersikeras untuk ikut campur? Apakah kau memprovokasiku? Tidak. Saya sedang memprovokasi ketiga orang yang hadir di sini. Aku bilang Tuan Muda Gue. Saudara lelakimu ini, bukankah dia sedikit tidak berpengalaman? Apakah dia pada dasarnya tidak mengerti? Kami berempat bersaudara, dan pengaruh kami di lingkaran Jiangcheng. Aku tidak berpikir kita berempat memiliki apa yang disebut pengaruh. Kita semua adalah manusia. Kurasa semua orang kurang lebih sama. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang lain. Kami hanya keluar untuk makan. Mengapa membuat suasana begitu kaku? Bagaimana kalau begini? Saya akan meminta pelayan datang dan membawakan beberapa botol minuman keras berkualitas dan menyajikan beberapa hidangan. Bagaimana? Kau yang bermarga King, bahkan sekarang memesan makanan. Kau benar-benar tidak menganggap dirimu sebagai orang luar. Tuan Muda Zhang, Anda mungkin salah paham mengenai minuman keras ini. Aku tidak bilang akan membuatmu membayar. Jadi maksudmu, kau akan mentraktir kami makan ini? Tepat sekali. Casar Palace memang klub kelas atas. Tetapi mengenai minuman kerasnya saja, dibandingkan dengan Hotel Heping, ini masih sedikit kurang. Bagaimana kalau begini? Saya akan meminta kepala koki Hotel Heping kami datang sendiri dan menyiapkan beberapa hidangan khas kami untuk Anda. Dan juga membawa beberapa botol anggur merah berkualitas. Bagaimana menurut Anda? Kepala koki Hotel Heping. Apakah dia seseorang yang bisa kau perintahkan? Mendengar maksudmu. The film was translated Kepala koki Hotel and Heping siap narrated melayanimu. by M Media. Itu benar. Saya tidak pantas. Tetapi saya memegang 51% saham di Hotel Heping. Oleh karena itu, hotel ini milik saya. Tuan Muda Gue, dengan penampilannya yang lusuh, dia mengklaim memiliki 51% saham di Hotel Heping. Bisakah kau mempercayai ini? Halo. Wang tua. Keluarlah dan bekerja lembur. Saya akan membayar Anda 5 kali lipat gaji.
Jangan khawatir, bos. Aku akan segera sampai. Aku baru saja meminta kepala pelayanku melihat-lihat profilmu. Kau tidak lebih dari seorang lulusan biasa. Meskipun ketika kau mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, kau menduduki peringkat pertama di seluruh negeri. Jadi apa? Bukankah kau masih terlihat melarat? Tuan muda gue, kau tidak benar-benar mempercayai orang ini kan? Jika dia berkata begitu, maka begitulah adanya. Alasan apa yang dia miliki untuk berbohong padaku? Tuan muda gue. Kau benar-benar sangat bodoh. Kau sangat mempercayainya. Mungkin. Bahkan fakta bahwa dia adalah penyelamat hidupmu itu palsu. Mengenai masalah ini, aku punya penilaianku sendiri. Bukan tempatmu untuk mendikte syarat kepadaku, Gu Jingchan. Sepertinya tuan-tuan muda ini sangat sadar bahwa pencapaian mereka sendiri semuanya dilebih-lebihkan. Tapi tuan muda gue benar-benar berbobot. Jiao Zhang sajikan anggurnya. Tuan muda Gu, Mengapa anggurnya dibawa masuk begitu cepat di mana? Tuan muda Gu, kepala koki Hotel Happing baru saja datang. Anggur mereka perlu 2,5 menit lagi. Dia meminta saya untuk memberitahu semua orang. Biarkan dia masuk. Tuan-tuan, saya adalah kepala koki Hotel Happing, Wang Changfen. Bos, saya datang cukup cepat bukan? Apa yang kau panggil padanya? Saya lupa menjelaskan kepada semua orang. Tuan ini adalah bos besar Hotel Happing kami. Tuan Qin Fan. Adik kecil, kamu punya kekuatan semacam ini. Mengapa kamu tidak memberitahu kakakmu lebih awal? Saya hanyalah seorang adik yang rendah hati. Dibandingkan dengan kekayaan Anda, ini benar-benar tidak berarti. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Aku mengandalkan keluarga dan latar belakangku. Kamu berbeda. Ayo. Rendah hati dan lembut. Dan Anda peduli pada teman-teman Anda. Inilah jenis sikap yang menurutku seharusnya dimiliki tuan muda hebat Jiang Cheng. Saya hanya meminta Anda membawakan anggur terbaik di sini. Dan Anda membawanya. Juga hidangan khas kami. Apakah Anda membawanya? Biarkan tuan-tuan muda ini mencicipinya. Tidak masalah, saya akan segera pergi. Seorang pemegang saham Hotel Happin, saya sudah berada di Jiangcheng. Namun saya tidak tahu tentang Tuan Muda Kia. Setelah bertahun-tahun ini, kurasa saya telah menyia-nyiakan waktu saya. Mari Tuan Muda Kia, biarkan kami bersaudara minum. Ini hanyalah pencapaian kecil. Dibandingkan dengan semua orang di sini, saya masih belum bisa dibandingkan. Baiklah, itu bagus. Setidaknya kau nak punya kesadaran diri. Beberapa orang ini masih cukup berguna. Untuk saat ini saya akan menahannya. Tuan-tuan, meskipun saya yang menjamu makan malam ini hari ini, saya masih sangat merasa terhormat. Karena dapat mengundang 4 tuan muda Jiangcheng. Hari ini, saya bersulang untuk semua orang di sini. Oke. Di masa depan, baik itu bisnis hotel maupun industri lainnya, saya harap keempat kakak dapat menjaga adik Anda dengan baik. Tuan Muda Kia, kita semua bersaudara. Permintaan apapun di masa depan katakan saja. Kami akan membantu sebisa kami. Baru saja Anda meremehkan saya. Sekarang setelah kau tahu aku bos Hotel Happing, Anda langsung mulai memanggil saya kakak. Baiklah. Anggur sudah diminum. Saatnya membicarakan urusan serius. Sudah 4 tahun sejak pertemuan terakhir kita. Mengapa kita tidak semua membicarakan perkembangan kita masing-masing selama 4 tahun ini? Sejak lama saya mendengar tentang Tuan Muda Xiang di Jiangcheng. Adalah salah satu individu terkaya teratas. Dan bahkan membeli semua villa di Jiangcheng. Saya ingin tahu apakah itu benar atau salah. Kita semua bersaudara. Mengapa membedakan antara milikmu dan milikku? Jika dia benar-benar menginginkannya, kau bisa memberinya satu sekarang. Benarkah? Jika itu benar, maka saya mungkin benar-benar membutuhkan satu. Siapapun bisa tahu
bahwa apa yang baru saja saya katakan hanyalah basa-basi. Qin Feng dia hanya bercanda. Jika dia benar-benar menginginkannya, aku pasti bisa memberinya satu. Kami adalah saudara sejati. Mengapa membedakan antara milikmu dan milikku? Jika kau benar-benar menginginkannya, aku akan memberimu satu. Olxiang benar-benar ingin memberikan villa kepada Qin Feng. Saya tidak keberatan. Seperti yang diharapkan Tuan Muda Shan punya nyali. The film was translated and narrated Mengapa by saya M harus bertingkah Media. seperti itu? Mereka sudah memberiku jalan keluar. Tetapi kau bersikeras untuk pamer lagi. Serius. The film was translated and narrated by Saudara M Qin Feng, Media. Anda benar-benar terus-menerus memberi saya kejutan. Saya awalnya mengira Anda hanyalah orang biasa, tapi saya tidak menyangka Anda dan Diva, Sun Feifei masih memiliki kontak. Dalam hal musik, juga memiliki bakat yang cukup besar. Apakah kau mengatakan, orang ini juga terhubung dengan sang Diva? Itu benar. Hari itu di Kasar Palace milik saya, Diva tiba-tiba datang. Yang mengejutkan saya tidak tahu mengapa Diva datang. Kemudian seperti yang kalian semua tahu, dia datang mencari saudara Qin Feng. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya orang biasa. Dalam hal latar belakang keluarga, bagaimana dia bisa terhubung dengan sang Diva? Atau para pemimpin? Itu sebabnya saya memberitahu Anda. Saudara Qin Feng orang ini cukup menarik. Awalnya saya pikir, jaringannya hanya lumayan. Tapi, saya tidak menyangka. Dia mengejutkan saya lagi dan lagi. Anda juga bos dari Hotel Happy. Tidak hanya itu, dia juga memiliki hubungan yang begitu baik dengan begitu banyak pemimpin. Terkadang saya benar-benar bertanya-tanya. Berteman dengan Anda, saya benar-benar tidak tahu apakah itu kehormatan Anda atau kehormatan saya. Baiklah. Kita sedikit menyimpang dari topik. Tujuan pertemuan kita hari ini bukankah untuk melihat siapa yang memenuhi syarat untuk mengejar Nona Lin? Mengapa topiknya bergeser sepenuhnya ke sini? Tuan Muda Wang benar. Tuan Muda Gue. Tolong ceritakan tentang keluarga Gue dulu. Baiklah. Kalau begitu saya akan mulai. Seperti Tuan Muda Lin, saya juga membeli rumah bangsawan di Eropa. Tetapi harganya masih membuat hati saya sedikit sakit. Saya tetap tidak sebanding dengan Tuan Muda Lin. Tuan Muda Gue. Tuan Muda Gue, kau terlalu memujiku. Astaga. Dia tidak membeli rumah bangsawan di Eropa kan? Tapi bagaimana dengan aspek lainnya? Mereka mirip dengan yang dimiliki oleh Tuan Muda lainnya. Belajar di luar negeri, mempelajari teknik manajemen dari berbagai keluarga, dan juga mengandalkan ketajaman bisnis saya sendiri. Dan kekuatan saya telah bertemu dengan Ratu Timur Tengah. Mengenai manajemen, saya yakin saya cukup mampu. Tuan Muda Gu. Hidup Anda benar-benar cita-cita saya. Sistem omong kosong jadi kenyataan, tidak bereaksi. Anda adalah angin segar di antara tuan-tuan muda kaya. Mempertimbangkan semuanya, kemampuan pribadi saya cukup seimbang. Karena itu soal yang berkaitan dengan Nona Lin. The film Saya was yakin translated saya memiliki hak and yang cukup narrated besar by untuk M berbicara. Media. Ya, apa yang dikatakan Tuan Muda Gue itu benar. Tapi, jika kita ingin mengejar Nona Lin, kita masih perlu memperhatikan satu hal. Yaitu, apa yang dibutuhkan keluarga Lin. Kalau begitu, menurut Tuan Muda Wang apa yang dibutuhkan keluarga Lin? Seperti yang kalian juga tahu, begitu kita mencapai level kita, uang sebenarnya hanyalah angka. Oleh karena itu, aku yakin koneksi yang kumiliki dengan Ratu Timur Tengah seharusnya menjadi fitur yang paling menonjol. Di antara kita bertiga bersaudara, ada 4 dari mereka. Dan juga, saudara Qin Feng. Saya sepertinya pernah mendengar sebelumnya bahwa Tuan Muda Wang punya hubungan sangat baik dengan Ratu Timur Tengah. Lalu kemudian, apakah kalian berdua memiliki kontak yang lebih dalam? Saya dengar Anda menolaknya mengapa? Karena aku juga punya karir sendiri yang perlu kupusatkan perhatian. Aku tidak mungkin hanya karena satu wanita saat berurusan dengan perasaanku, meninggalkan semua yang kumiliki. Ini bukan gaya seorang pria. Astaga, Tuan Muda Wang. Apakah Anda mengatakan Ratu Timur Tengah memiliki perasaan pada Anda? Anda seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Masalah ini bagiku
masih cukup merepotkan. Selain itu, seperti yang kalian semua tahu, wanita ya, mereka sebenarnya sangat merepotkan. Meskipun Ratu Timur Tengah ini, dia memang cantik seperti bunga, tapi dia terlalu lengket. Aku tidak mungkin hanya karena dia mengabaikan semua urusan bisnis keluargaku. Aku bisa memberitahumu ini. Jika aku mengundangnya ke Tiongkok sekarang, dia akan segera bergegas menemuiku. Bagaimanapun aku bisa melakukannya 7 kali semalam. Mendeteksi saingan cinta host sedang menyombongkan diri. Mengeluarkan hadiah kepada host. Kasih sayang dan dukungan Ratu Timur Tengah kepadamu. Host menerima hadiah pria 7 kali semalam. Saya benar-benar tidak menyangka. Tuan Mudawang bahkan berani mengklaim bahwa Ratu Timur Tengah jatuh cinta padanya. Namun ini cukup bermanfaat bagi saya. Tunggu tidak. Saya hanya mengabdi pada Sansan. Jadi meskipun ratu ini secantik bunga, saya sama sekali tidak boleh menaruh perasaan padanya. Ada apa? Mengapa Anda terburu-buru? Bos Ratu Timur Tengah telah datang ke hotel kita. Aneh. Mengapa Ratu Timur Tengah datang ke sini? Caesar's Palace tidak memiliki kualifikasi untuk menerima tamu asing sekaliber ini. Selain itu, kedatangan Ratu Timur Tengah ke Tiongkok sama sekali tidak ada berita tentang itu. Astaga Tuan Mudawan. Apa kau pikir ratu ini datang ke sini mencarimu? Tepat sekali kalau tidak. Ratu Timur Tengah tidak punya alasan untuk datang ke sini. Sangat mungkin dia datang mencarimu. Tapi aku hanya membual. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu dengan ratu ini, kami hanya bertukar pandang dari jauh. Saya sama sekali tidak punya hubungan dengan ratu. Bagaimana mungkin dia datang mencariku? Namun di seluruh ruangan ini, bahkan seluruh hotel pun, sepertinya hanya aku yang pernah bertemu Ratu Timur Tengah. Mungkinkah benar tatapan tunggal yang menakjubkan itu membuat ratu itu jatuh cinta padaku? Bagaimana mungkin hal sebaik ini bisa terjadi? Bagaimanapun bos cepatlah pergi dan lihat. Baiklah, saya akan pergi menyambutnya sekarang. Benar Tuan Mudawan, Anda harus ikut dengan saya. Kalau ini benar-benar pertemuan pribadi dengan ratu, saya tidak akan bisa menanganinya sendirian. Baiklah, selanjutnya, lihat saja bagaimana aku menanganinya. Astaga. Ternyata itu benar-benar Ratu Timur Tengah. Dia benar-benar terlalu cantik. Ini adalah pertama kalinya aku melihat wanita tercantik dan terkaya di dunia. Apa yang Ratu lakukan di sini? Dia pasti datang untuk bersenang-senang kan? Apakah Ratu juga bernyanyi The karaoke? film was translated and Berhentilah narrated memikirkan by hal yang M. tidak-tidak. Media. Ratu ada di sini mencari seseorang. Mencari seseorang. Siapa yang mungkin dia cari? Siapa di hotel kita yang memiliki pamor sebesar itu? Membuat Ratu Timur Tengah secara pribadi mencarinya. Saya pikir bos saya bisa. Berhentilah bercanda. Apakah bosmu memenangkan hadiah Nobel? Atau dia pernah dimuat di majalah? Mereka benar-benar dua tipe orang yang berbeda, oke? Apakah kamu membicarakan saya? Tidak, Tuan Mudakin, saya minta maaf. Saya tidak mengatakan apa-apa. Jangan takut. Saya mendengar semuanya dengan jelas barusan. Tapi kamu mungkin akan kecewa. Ratu Timur Tengah ini dan saya, kami sebenarnya punya sedikit hubungan. Tuan Mudakin, tolong hentikan leluconmu. Meskipun Anda memang cukup tangguh. Tapi itu adalah Ratu Timur Tengah. Anda tidak melihat kecantikannya. Dan mencoba mengambil keuntungan darinya kan? Bagaimana mungkin? Saya hanya punya Sansan di hati saya. Dia adalah satu-satunya. Saya sama sekali tidak akan goyah oleh kecantikan. Tuan Mudakin, apa yang Anda lakukan? Bosnya goyah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Mudakin selalu setia kepada Nona Shanshan. Bagaimana mungkin dia
Terpengaruh oleh kecantikan seperti itu? Benar, bos. Bagaimana mungkin itu dia? Sayang hubungan kita seperti wahana menara jatuh. Qin Feng, nyanyianmu mengerikan. Saya harus secara pribadi pergi ke Tiongkok dan memukulmu sampai mati. Baiklah. Ketika kamu datang ke Tiongkok, saya pasti akan menjamu kamu dengan baik. Ini terlalu konyol. Tuan Muda Qin, ada apa? Apakah Anda ingin saya memanggil Nona Shanshan keluar? Tidak. Saya sempat teralihkan sesaat. Ratu. Benar-benar kamu. Ini aku Wang Shedong. Apakah kamu sudah lupa? Terakhir kali ketika aku berada di negaramu, para pedagang dari Tiongkok kita menghadiri konferensimu. Aku duduk tenang di sisi kananmu. Kamu bahkan melirikku saat itu dan memberiku senyum manis. Halo, saya sangat senang melihat Anda di sini. Saya ingat sekarang. Saat itu, di antara delegasi Tiongkok Anda, ada satu orang yang benar-benar menarik perhatian saya. Itu aku tepat sekali. Itu aku. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, Ratu, bahwa karena lirikan sekilas itu, kamu secara khusus datang ke Tiongkok untuk mencariku. Saya melihat seseorang di antara penonton saat itu, yang terlihat sangat mirip monyet. Karena itu, aku tak bisa menahan diri untuk melihatnya lagi. Tidak buruk Anda menjaga diri Anda dengan baik. Anda terlihat sama seperti terakhir kali saya melihat Anda. Masih sangat mirip monyet. Kakak monyet, kembalilah. Jangan mempermalukan diri. Pergi sana. Qin Feng, akhirnya saya melihatmu. Saya datang dengan tergesa-gesa kali ini. Persiapan saya kurang memadai. Saya tidak menyiapkan sesuatu yang istimewa. Saya harap Anda bisa menerima bukit bunga ini. Merupakan kehormatan besar kau datang hari ini. Lalu tunggu apa lagi? Apakah Anda tidak akan membawa saya masuk? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, agar Anda menunjukkan Tiongkok kepada saya dengan benar. Pergi. Saudara Qin Feng. Ratu, Anda bergegas ke sini jauh-jauh dari Timur Tengah. Apa yang ingin Anda lakukan? Jika saya memberitahu Anda bahwa saya datang, murni untuk melihat Anda, apakah Anda akan percaya pada saya? Saya percaya padamu. Untuk diingat oleh Ratu adalah kehormatan bagi saya. Saya hanya tidak menyangka bahwa hanya menyanyikan beberapa lagu untuk Anda secara daring akan membuat Anda terbang ribuan mil jauhnya. Ratu, karena Anda sudah di sini, maka saya pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam dan kenangan indah bagi Anda. Sakit. Siapa itu? Shanshan, kenapa kamu di sini? Ada apa? Apakah kamu benar-benar tidak senang aku datang? Apakah aku mengganggu kencanmu dengan Ratu? Bagaimana mungkin? Kenapa kalian tidak mengingatkan saya? Saya sudah mengingatkan Anda. Anda mengobrol begitu terbuka dengan Ratu. Dan masih bersikap seperti seorang pria terhormat. Sang Ratu menempuh perjalanan ribuan mil, khusus untuk mencarimu. Katakan padaku, kapan kamu pergi ke Timur Tengah? Saya tidak pergi ke Timur Tengah. Ini adalah pertama kalinya Ratu dan saya bertemu. Masih berbohong? Biarku beritahu. Jika kamu tidak mengaku jujur hari ini, aku belum selesai denganmu. Apakah Anda pacar Qin Feng? Ya. Dia. Siapa pacarmu? Benarkah kalau begitu saya lega? Qin Feng, kembalilah ke Timur Tengah bersama saya. Negara kami masih memiliki lusinan ladang minyak, menunggu kita. Lepaskan aku. Bukan berarti saya tidak punya hubungan dengan Qin Feng. Siapa bilang tidak ada hubungan? Aku bukan pacarnya. Aku adalah istrinya. Aku terlalu bersemangat. Bersikap seperti ini di depan 4 tuan muda Jiang Cheng. Sekarang setelah ini terjadi, apakah mereka akan menargetkan Qin Feng? Apakah aku salah bicara? Tidak. Nona Lin, kamu dan Qin Feng adalah pasangan yang sempurna. Kalian berdua hanyalah pasangan yang ditakdirkan. Tuan Muda Wang benar. Kalian berdua benar-benar pasangan terbaik. Aku setuju sepenuh hati. Ini, yaitu benar.
Kalian berdua bisa dianggap bersatu The di bawah film was saksi 4 tuan muda translated Jiangchen. and narrated Mereka by M bersatu. Media. Ini Beraninya kamu. Sayang sekali. Qin Feng, bagaimana Anda sudah punya pacar? Namun meskipun demikian, Anda masih menjadi mitra terbaik. Jika ada urusan di masa depan, saya akan memikirkan Anda terlebih dahulu. Mengerti Ratu. Kita sudah bertemu. Kalau begitu aku akan mengurus urusan resmiku dulu. Kalau begitu, saya akan mengatur agar Anda menginap di Hotel Happing. Sensan hari sudah mulai larut. Bagaimana kalau kamu ikut saya juga dan melakukan check-in di Hotel Happing? Bagaimana? Ini, Nona Lin tidak perlu malu. Kami semua sangat optimis tentang kalian berdua. Kami mendukung kalian teruskan. Ayo pergi. Qin Feng. Kita akan segera menemui orang tuaku. Ibuku memiliki sedikit temperamen yang berapi-api. Dia bisa bersikap keras. Jangan khawatir. Kamu punya saya. Tuan muda Wu telah tiba. Mengapa kamu bertemu Xian lebih dulu? Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Menilai dari nada bicara Bibi, Anda menyetujui pernikahanku dengan Sansan. Itu wajar. Tuan muda Wu adalah orang terkemuka di ibu kota. Jika Anda bisa menikahi Xian, itu benar-benar kehormatannya. Kalau begitu, terima kasih Bibi. Kamu adalah Qin Feng. Paman. Lama tidak bertemu. Qin Feng. Qin Feng yang mana? Bagaimana kamu bisa bersama putriku? Mengapa kamu di sini? Sepertinya kamu sudah lupa apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Ayah, Kata-kata dari 3 tahun lalu. Apakah aku perlu mengulanginya lagi untukmu? Dibandingkan dulu kamu sekarang lebih sombong. Hanya untuk menjaga muka. Kamu bahkan menyewa mobil bagus. Paman ini adalah Qin Feng, tutup mulutmu. Statusmu sama sekali tidak layak untuk Xian kami. Orang yang akan dinikahi Xian di masa depan hanya bisa salah satu dari 4 tuan muda ibu kota. Atau seseorang dengan status lebih tinggi dari mereka. Ibu berbicara seperti itu, maka aku tidak perlu mengakui. Ibu sebagai ibuku, ibu tidak pernah sekalipun memikirkan kebahagiaan putrimu. Di hati ibu hanya ada uang dan aset keluarga Lin. Dasar anak tidak berbakti. Aku peringatkan kamu, jika kamu benar-benar berani kawin lari dengan anak ini, aku akan mencabutmu sebagai putriku. Jika ibu ingin mencampakkanku, campakkan saja. Seorang ibu yang mendambakan keuntungan seperti ibu, lebih baik tidak ada. Dasar anak tidak berbakti. Mengapa aku tidak bisa membuat kamu mendengarkan, mengesampingkan segalanya? Jika Qin Feng berjuang seumur hidupnya, bisakah dia membeli villa di sini dan membiarkanmu menikmati hidup? Dia bisa. Sungguh kesombongan. Apakah kamu tahu siapa yang mengembangkan area villa ini? Keluarga Xiang dari Jiangchen. Bahkan jika dia menyewa 10 Maybach, uangnya tidak akan sebanding dengan 1 ubin lantai di sini. benarkah begitu? Ada apa? Apakah kamu menyadari kesenjangannya sekarang? Apakah kamu menyadari kesenjangan itu? Dan Xian, apakah kamu menyadari kesenjangan itu? 4 tuan muda Jiangcheng, jika kau tahu batasanmu, cepatlah pergi. Lalu, bagaimana jika saya katakan hak pengembangan untuk villa ini milik saya? Qin Feng, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu belum mendapatkan keterampilan lain, tapi kemampuanmu untuk menyombongkan diri jelas meningkat secara signifikan. Saya tidak membual. Qin Feng, awalnya aku pikir kau miskin dan kurang mampu. Tapi setidaknya kau jujur. Tapi sekarang tampaknya aku benar-benar salah menilaimu. Apakah kau tahu apa konsep hak kepemilikan untuk villa-villa ini artinya? Bahkan jika kau berjuang selama 10 masa hidup, kau tidak akan mampu membeli 1 toilet pun di sini. Ibu, faktanya ada di depan mata ibu. Mengapa ibu tidak mau mempercayainya? Qin Feng tidak akan berbohong. Jam berapa sekarang? Kau masih membela anak ini? Mereka bilang wanita yang sedang jatuh cinta kehilangan akal. Benar-benar tak berotak saat mereka jatuh. Sepertinya pepatah itu benar. Ayah tidak mempercayaiku. Tapi ayah harus mempercayai fakta yang ada di depan mata ayah. Tadi malam,
Qin Feng tidak hanya makan malam dengan 4 tuan muda Jiang Cheng, tetapi pencapaiannya jauh melampaui keempat orang itu. Kalau tidak, mengapa mereka tidak datang untuk melamar hari ini? Xian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sangat yakin, Qin Feng benar-benar berbeda dari mereka. Qin Feng tidak hanya jauh melampaui mereka dalam pencapaian, tetapi juga meninggalkan mereka dalam hal koneksi. Benarkah begitu? Sejauh yang ku tahu, dalam hal koneksi, Tuan Muda Lin Lin Dongyun mengenal banyak pemimpin utama di Jiangcheng, Wang Shedong. Bahkan mengenal Ratu Timur Tengah. Apa yang Qin Feng miliki untuk dibandingkan? Ratu Timur Tengah. Dia datang tadi malam. Tetapi dia datang untuk menemui Qin Feng. Apel, Ayah, apakah ayah tidak mempercayai apa yang aku katakan? Halo. Amansa, Qin Feng, bisakah kita malam ini makan malam bersama? Aku punya beberapa urusan yang ingin kubahas denganmu. tidak masalah. Tetapi jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda ke distrik Villa Suanyue. Saya akan mengantar Anda untuk bertemu beberapa teman. Apakah itu pacar kecilmu? Aku benar-benar tidak ingin melihatnya. Ratu. Dia ada di tempatku sekarang. Qin Feng ada di rumahku untuk melamar. Kami membutuhkan restu ayah. Amansyah maksudku. Ratu Timur Tengah Amansyah. Dia juga akan bersama Qin Feng malam ini untuk membahas bisnis minyak. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini adalah informasi kontak pribadi Amansa. Kurang dari 10 orang di seluruh dunia memiliki nomor ini. Tapi bagaimana mungkin Qin Feng bisa? Ayah, bukankah sudah aku katakan? Qin Feng berbeda. Dari sebelumnya, dia telah terlahir kembali sepenuhnya. Sekarang dia bisa berdiri di puncak dunia. Tuan Muda Wu telah tiba. Tuan Muda Wu, Anda di sini. Bagaimanapun hari ini aku datang ke sini untuk melamar Shanshan. Jadi, aku harus datang lebih awal bagaimanapun juga. Ini pasti putri Anda yang terhormatkan. Benar-benar bakat yang luar biasa dengan pembawaan yang istimewa. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepatlah dan sapa Tuan Muda Wu. Tuan Muda Wu. Nona Shanshan memang secantik bunga. Setelah bertemu denganmu hari ini, reputasi itu memang pantas didapatkan. Bagaimana kalau begini? Kenapa kita tidak masuk ke dalam dan berbicara? Ya, mari kita masuk ke dalam dan berbicara. Mari silakan. Tunggu sebentar. Paman Liang, kami sedang mendiskusikan beberapa masalah pribadi tentang romansa dan kasih sayang. Tidak perlu membiarkan sopir ikut masuk bersama kita kan? Sopir. Dia adalah Qin Feng bukan seorang sopir. bukan sopir. Lalu siapa Anda? Halo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Qin Feng. Saya tunangan Sansan. Apa katamu? Kau tunangan Shanshan? Gue Jinchan. Apakah Anda tidak punya telinga? Saya bilang. Nama saya Qin Feng. Paman Liang, apa yang terjadi di sini? Mengapa Shanshan tiba-tiba punya tunangan lain? Tuan Muda Wu, tolong jangan hiraukan dia. Dia berbicara omong kosong. Kami tidak pernah mengakui dia sebagai menantu keluarga Lin kami. Belum. Qin Feng, karena Tuan Muda Wu sudah ada di sini, berhentilah menyemburkan omong kosong di sana. Aku tidak pernah mengakuinya bahwa kau adalah menantu keluarga Linku. Aku tidak butuh pengakuanmu. Pengakuanku sudah cukup. Kau. Halo. Senang bertemu denganmu. Namaku Wu Liang. Halo. Nama saya Qin Feng. Di kalangan Jiangcheng ini, kapan seseorang bernama Qin Feng muncul? Kenapa aku sebelumnya belum pernah mendengar tentangmu? Wajar jika kau belum pernah dengar tentangku. Karena sebelum ini, saya hanyalah seorang pekerja biasa. Saya tidak punya status atau jabatan. Mengapa Anda tertawa? The film was translated and Bukan apa-apa, narrated by aku hanya merasa Media. sedikit terkejut. Dalam hidup ini, aku juga jauh lebih. Seorang pekerja jauh lebih kuat. Lalu apa pendapat brilian Anda? Meskipun keluarga Lin bukanlah keluarga terkemuka tingkat atas, mereka tetapkan terkenal dan berpengaruh. Karena itu keluarga suami yang cocok. Tentu bukan junior tak dikenal. Jadi, apakah Anda menyiratkan bahwa Anda sangat pantas untuk Sansan?
Sebaliknya aku akan mengatakan, Shanshan nyaris tidak pantas untukku. Ya, saya benar-benar minta maaf. Karena di mata saya, Anda sama sekali tidak berarti. Qin Feng, beraninya kau? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku pasti benar-benar bingung. Mengingat kesenjangan status kita. Aku malah marah padamu. Ini menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya jadi semakin penasaran. Anda mengklaim Anda pantas untuk Shanshan. Dalam hal apa Anda pantas untuknya? Karena kau telah bertanya dengan tulus. Aku akan memberitahumu. Hadiah pertunangan apa yang kubawa untuk lamaran hari ini? Aku sudah lama mendengar bahwa Paman Lin senang mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Lukisan gulir ini adalah karya asli pelukis kontemporer ternama, karya asli Kimoyan. Dipersembahkan kepada Paman Lin. Itu terlalu baik darimu. Dan ini, yang kuambil dari toko barang antik keluargaku, adalah bejana dari Ding Perunggu 4 domba jantan, juga dipersembahkan kepada Paman Lin. Tuan Muda Wu benar-benar terlalu murah hati. Seharusnya kau tidak menghabiskan banyak. Sama sekali tidak. Barang-barang kecil ini, bagiku, hanyalah setetes air di lautan. Jadi Tuan Muda Wu bermaksud bahwa di rumah Anda masih ada banyak harta yang nilainya jauh melebihi kedua barang ini, benarkah? Ini dia satu lagi yang suka pamer. Cepatlah membual, cepat membual. Saya sudah tidak sabar untuk melihat barang macam apa yang tak terkalahkan barang bagus tingkat tinggi. Tentu saja. Aku khawatir kau akan terkejut jika ku beritahu. Aku kenal master kaligrafi dari seluruh dunia. Selain itu, toko perhiasan keluargaku adalah rantai global. Mengenai hal-hal sepele ini, aku benar-benar tidak memedulikannya. Terdeteksi Wu Liang menyombongkan diri secara berlebihan. Hadiah telah diberikan kepadamu. Selamat tuan rumah atas perolehan bantuan dari kaligrafer. Kelas dunia itu telah dikreditkan. Selamat tuan rumah atas perolehan. Toko perhiasan rantai global itu telah dikreditkan. Toko perhiasan itu kini bernama Perhiasan Qin. Tentu saja harus orang sekaliber Anda. Seorang tokoh besar yang membual di depan saya. Bisnis perhiasan rantai global. Konsep macam apa itu? Aku bilang ini. Qin Feng. Meskipun aku sepenuhnya sadar akan kekayaan dan sumber daya yang telah kutunjukkan di hadapanmu, tetapi meskipun kamu iri dan pahit, jangan mencoba memalsukannya. Jika kepura-puraanmu terbongkar, kamu tak hanya gagal merebut hati Nona Lin, tetapi itu juga akan membuatnya merasa jijik padamu. Siapa bilang saya memalsukannya? Benar, Qin Feng tidak berpura-pura. Aku mempercayainya. Aku bilang Shanshan, jangan terlalu mudah ditipu oleh orang lain. Kamu akan menjadi menantu perempuan keluarga Wu kita nanti. Bagaimana kamu bisa dengan mudah dibodohi? Siapa bilang saya berbohong? Kimoyan. Saya katakan Qin Feng. Kamu benar-benar total dalam berakting. Kamu benar-benar berpura-pura saat sedang menelepon. Apakah kamu tahu bahwa Master Kimoyan saat ini sedang sakit dan mengasingkan diri? Bagaimana mungkin seorang pengantar barang memanggilnya sesuka hati? Bagaimana Anda tahu? Saya katakan Qin Feng. Aku memanggilmu Tuan Muda Qi, tetapi kamu benar-benar tidak bisa membedakan nasihat baik dan buruk ya. Semakin bodoh seseorang, semakin mereka menyombongkan diri. Apakah kamu tahu orang dengan level seperti apa Master Kimoyan itu? Bagaimana mungkin dia mengenal ikan teri kecil sepertimu? Jika kamu ingin mengenal seorang master sekaliber ini, kamu hanya bisa mengandalkan koneksi ayahku, Kakak Qin Feng. Mengapa kamu tiba-tiba punya waktu untuk menghubungiku? Tidak ada. Saya hanya penasaran untuk bertanya kepada Anda. Tuan Qi, apakah Anda pernah memberikan kaligrafi dan lukisan asli Anda kepada Tuan Muda Wu? Siapa Tuan Muda Wu? Itu Wu yang Tuan Muda Wu dari keluarga Wu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat. Beberapa hari yang lalu, seseorang memang datang mencari lukisan. Tapi aku tidak memedulikannya. Aku hanya mengusirnya. Kalau begitu, karena Tuan Qi tidak memberikan kaligrafi dan lukisan asli Anda kepada Tuan Muda Wu, maka apa yang Tuan Muda Wu bawa ke sini sekarang? Aku sudah muak. Kamu benar-benar berkolusi dengan orang luar. Menyamar sebagai Master Qi untuk mempermalukanku. Qi Master Qi.
Master Qi benar-benar Anda. Kamu adalah, bukankah kamu tuan muda keluarga Wu yang mencoba membeli karya seniku terakhir kali? Ya, itu saya. Aku baru saja mendengar kakak Qin Feng berkata bahwa kamu memiliki karya asliku. Ini. Kenapa aku tidak ingat menjualnya kepadamu? Master Qi, saya bisa menjelaskan masalah ini. Jika kamu tidak bisa memberiku jawaban, aku akan pergi bertanya pada tuan tua keluargamu. Jika aku menemukan tentang trik kecil apapun, nak hati-hati. Tidak. Saya mengakuinya. Aku menyuruh orang memalsukan lukisanmu. Mohon berbesar hati. Tolong jangan beritahu kakak saya. Sepertinya The film was penilaianku benar. translated Untung and aku tidak narrated menjualnya by kepadamu. M-Media. Benar, Master Qi. Apa hubungan antara Anda dan saudara Qin Feng ini? Itu terjadi saat ada banjir besar. Ayah Qin Feng. Sistem saya bilang. Tidak bisakah Anda memberi saya sedikit variasi? Mengapa banjir lagi? Anda berpegangan pada satu hal. Dan terus memerasnya sampai kering. Saya akui. Saya benar-benar tidak bisa membeli karya asli Master Qi. Tapi saya hanya kurang sedikit koneksi dengan orang-orang yang terkait dengan Tuan Qi. Tetapi jika kita berbicara tentang pendanaan, keluarga Wu Kame pasti cukup kuat. Master, ada seseorang yang mengaku sebagai seorang anggota staf dari Qin's Jewelry yang ingin mengantarkan perhiasan. Anda boleh pergi. Qin's Jewelry. Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Apalagi, mengapa mereka datang untuk mengantarkan perhiasan kepada saya? Paman Liu, jangan bilang Anda bahkan belum pernah mendengar perhiasan Qi. Ya, saya harus mengakui saya malu. Saya benar-benar tidak terlalu akrab dengan bidang ini. Perhiasan Qin adalah yang terbesar di dunia, perusahaan perhiasan hari ini. Rantai global. Mereka bahkan menjual perhiasan ke negara-negara miskin di Afrika. Sekuat itu. Lalu dibandingkan dengan bagaimana perhiasan Wu dibandingkan? Ya. Meskipun toko perhiasan keluarga Wu kami juga merupakan rantai global dan tersebar luas, saya memang harus mengakui bahwa masih ada sedikit celah antara kita dan toko perhiasan Qi. Hanya sedikit celah. Mengapa saya merasa ini lebih dari sekadar itu? Aku memberitahumu Qin Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki keberuntungan luar biasa dan menjalin koneksi dengan seseorang seperti Master Qi, kamu bisa bertindak sombong di depanku. Apakah kamu menyarankan bahwa bos dari Qin's Jewelry adalah kenalanmu yang sangat jauh? Sebenarnya salah bagi Anda untuk mengatakan itu. Bos perhiasan Qin dan saya benar-benar bukan teman. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Kamu tidak berani membuat bualan sebesar itu. Karena saya adalah bos perhiasan Qin. Qin Feng. Tidak. Qin Feng, kamu berani membuat bualan sebesar itu sekarang. Jika kamu adalah bos dari perhiasan keluarga Qin, sebagai presiden perhiasan keluarga Wu, apakah aku tidak... Halo, ini perhiasan Qin? Kami mengikuti instruksi bos untuk memberikan kepada Nyonya Lin perhiasan yang paling berharga. Ya ampun, kualitas dan ukuran perhiasan ini benar-benar perhiasan kelas atas. Mengapa bos Anda mengirim keluarga kami hadiah yang begitu berharga? Saya tidak tahu itu. Kami mengikuti instruksi bos. Jika Anda ingin tahu, sebaiknya Anda bertanya kepada bos saya. Bos Anda. Di mana dia sekarang? Ini dia. Kamu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kau menjadi bos dari perhiasan Qin? Itu benar. Memang begitu adanya. Hanya saja saya selalu bersikap rendah hati. Mustahil. Perhiasan Qi. Qin Feng, Anda boleh kembali. Saya akan meminta supervisor menaikkan gaji Anda. Baiklah, terima kasih bos. Qin Feng, katakan padaku,
Kapan kamu menjadi bos dari perhiasan Kia? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika aku tahu lebih awal bahwa latar belakang keluargamu begitu mengesankan, aku tidak akan menolakmu dan Shanshan bersama. Pada akhirnya ini, semua masih tentang latar belakang. Dan tidak ada hubungannya dengan kebahagiaanku. Bukankah begitu ayahku tersayang? Jangan katakan itu Shanshan. Ayahmu juga memikirkanmu, mempertimbangkan kehidupan masa depanmu. Cukup, aku lelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun sekarang, kalian semua sudah melihat kekuatan Qin Feng. Kalian tidak akan keberatan kami bersamakan. Kami tidak akan keberatan. Sama sekali tidak ada keberatan. Tapi aku keberatan. Jadi kenapa kalau kamu punya uang? Jadi kenapa kalau kamu kenal Master Qi? Di tingkat kita, tidak ada lagi yang kekurangan uang. Yang kita bandingkan adalah koneksi dan jaringan. Yang dibandingkan adalah kelangsungan bisnis keluarga. Jika saya harus mengatakan, saya sebagai orang biasa, tidak memiliki kualifikasi. Kalau begitu, saya yang memiliki lebih dari separuh distrik Villa Jiangchen. Apakah saya memiliki kualifikasi? Saya yang memiliki 10 kastil kuno di Eropa. Apakah saya memiliki kualifikasi? Saya yang memiliki kapal pesiar pribadi mewah dan helikopter pribadi. Apakah saya memiliki kualifikasi? Saya yang memiliki koneksi dengan Ratu Timur Tengah. Apakah saya memiliki kualifikasi? Ya, tentu saja. Qin Feng, aku tidak menyangka kamu begitu rendah hati. Ini tidak nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Paman, Bibi, bagaimana menurut Anda? Apakah saya sekarang memiliki kualifikasi untuk menikahi Shanshan? Aku buta saat itu, aku salah menilaimu. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu terlalu menilai orang dari penampilan. Shanshan, maafkan kekasaran saya. Sebenarnya saya tidak membutuhkan semua ini. Tidak ada emas perak atau permata sebanyak apapun yang bisa dibandingkan dengan Anda. Shanshan, di masa depan saya, pasti akan mengendarai mobil mewah untuk menikahi Anda. Aku mempercayaimu.